Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum image. Ini adalah bagian salah satu analisis dari konsep mendasar yang disampaikan oleh Schubert pada tahun 1986. Eh, hal Beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya oleh seorang guru ketika bagaimana framework seorang guru ketika dia menyampaikan pembelajaran di sekolah itu sangat dipengaruhi bagaimana kurikulum image seorang guru tersebut. Jadi seperti kita ketahui, kurikulum itu seringkali didefinisikan sebagai sebuah produk. Jadi sebuah produk, sebuah dokumen yang terdiri dari goals ya, kemudian tujuan, goals tujuan secara umum dan secara khusus, kita dulu bilangnya seperti itu, kemudian isi materi, metode pembelajaran, evaluasi maupun assessment, dan sumber belajar. Dan itu umum yang kita pahami mengenai definisi kurikulum. Kurikulum yang tadi dokumen juga sama, seringkali juga disampaikan sebagai apa yang kita ingin siswa kita untuk pelajari. Kemudian pada saat bersamaan kurikulum adalah cultural reproduction, karena sebenarnya kurikulum itu merepresentasikan budaya sebuah masyarakat ataupun bangsa bahkan negara ya. Jadi memang tidak bisa sembarangan juga semuanya itu diadopsi gitu, misalnya kurikulum dari luar ke konteks sebuah negara. Kemudian, nah yang terjadi adalah kurikulum itu memang apa yang terjadi di kelas dan di sekolah, tapi seringkali karena dibuatnya oleh pemerintah pusat yang mungkin barangkali kurang melibatkan keterlibatan guru yang mengimplementasikan kurikulum, jadi seringkali apa yang ada di kurikulum itu tidak dapat memperbaiki kurikulum atau pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, Schubert itu menyatakan ada 8 ya kurikulum image. Jadi yang pertama adalah kita bagi menjadi 2 besar ya, namanya traditional image dan progressive image. Jadi, cara pandang kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pendidik sangat penting ketika bagaimana image kita terhadap kurikulum. Jadi kalau misalnya kita menganggap kurikulum itu adalah sebagai subject matter, maka kita akan terfokus bahwa sebenarnya kurikulum ya cuma list mata pelajaran atau mata kuliah gitu ya. Jadi artinya kalau ada perubahan kurikulum atau ada hal-hal baru dalam kurikulum yang kita tanyakan, ada topik yang berubah nggak? Ada materi yang hilang nggak? Seperti itu. Dan ketika kita masuk ke kelas, maka yang kita fokuskan adalah yang penting materinya selesai. Kita tidak begitu memperdulikan siswa itu paham atau tidak, mahasiswa itu mengerti yang kita sampaikan atau tidak. Selanjutnya ada lagi namanya kurikulum sebagai program plan activities. Nah, ini seperti lesson plan ya, seperti RPP, RPS dan sebagainya. Jadi ini ada hal-hal yang kita rencanakan, kita rancangkan aktivitas yang dilakukan di dalam kelas. Kenapa seringkali disebut tradisional? Karena seringkali guru terpaku gitu ya, pendidik terpaku dengan lesson plan yang ada di dalam yang tertulis gitu, yang ada di dalam perencanaan kita. Bukan tidak bagus, tapi seringkali akhirnya karena terpatok fleksibilitas, kreativitas dalam kelas itu dianggap kurang tereksplor. Jadi variasi dan sebagai fleksibilitas itu sangat penting digarisbawahi di sini. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum sebagai diskritas dan konsep. Jadi pada konteks ini adalah jadi kalau misalnya kita melihat maka diskritas dan konsep ini gitu ya, dia tuh seperti kita mendeliver sesuatu, anak-anak harus follow seperti itu. Contohnya itu kalau praktikum atau misalnya melakukan aktivitas yang sifatnya performance ya. Jadi misalnya di laboratorium, kemudian oh dia bisa melakukan titrasi ya, oh dia bisa melakukan pengambilan larutan ya gitu. Nah pada saat itulah kita akan berpikir bahwa sebenarnya kurikulum yang kita lihat adalah sebagai sesuatu yang harus di-follow. Jadi seperti orang memasak, cooking book, kita tambahkan garam atau sebagainya, tapi sebenarnya kita tidak memahami secara mendalam kenapa garam harus ditambahkan sejumlah itu dan harus dilakukan perlakuan selanjutnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah cultural reproduction. Kenapa dianggap tradisional? Karena sebenarnya dia adalah produksi culture
karena dianggap kita tidak punya kreativitas. Sebuah masyarakat punya budaya, kemudian kita tidak bisa merubahnya gitu. Kenapa bukan berarti tidak bisa merubah itu sebagai sebuah tradisional? Artinya adalah jika hal itu malah tidak membangun masyarakat, maka perubahan itu menjadi kecil yang dapat dilakukan. Nah, selanjutnya adalah progressive image ya, experience. Jadi yang pertama bagaimana guru ketika mengajar di kelas, maka dia akan menggunakan pengalaman siswa. Misal, naik sepeda dibandingkan mengajarkan siswa dengan tahap demi tahap, lebih baik adalah bagaimana kita bisa memfasilitasi siswa untuk dia langsung mencoba naik sepeda itu seperti apa, kemudian dia akan menuliskan atau mengeksperienskan sebenarnya naik sepeda yang menurut dia dapat dilakukan tuh seperti apa. Jadi berdasarkan hands on dia, kemudian dia men-generate knowledge, pengetahuan dia. Kemudian selanjutnya kurikulum sebagai intended learning outcome itu seperti profil lulusan. Jadi ketika sekolah, kampus dan sebagainya punya kompetensi lulusan, itu dijadikan acuan. Nah, acuan itu adalah acuan ketika kita dapat mengintegrasikan dalam pembelajaran. Jadi misalnya, oh visi misi sekolah dia harus critical thinking, dia harus menggunakan teknologi, maka pembelajaran di kelas juga harus menstimulasi critical thinking dan bagaimana memfasilitasi siswa untuk menggunakan teknologi. Kemudian agenda for social reconstruction ini adalah bagaimana kita bisa empower, menstimulasi siswa, dia aware sama isu-isu nasional, internasional, atau sekelilingnya itu dan doing something, melakukan sesuatu. Jadi misalnya dia melihat sampah di lingkungan sekolahnya, dia langsung terstimulasi, apa ya yang kita bisa lakukan? Dan itu cukup tinggi levelnya, gitu ya. Jadi kita bisa saja buat project gitu ya, tapi menstimulasi kepedulian mahasiswa itu sangat sulit. Kemudian yang terakhir adalah curere, ini adalah kata dasar kurikulum, jadi bagaimana kita menggunakan pengalaman siswa untuk memperbaiki diri. Kalau saya sebagai dosen pendidikan, maka saya akan mengajak mahasiswa saya, dia akan merefleksikan, kamu dulu punya pengalaman dengan guru kimianya seperti apa. Kemudian menurut kamu guru yang ideal itu seperti apa. Nah, akhirnya dia harus mengkonstruksi kamu kira-kira dari guru pengalaman kamu lihat guru seperti apa, guru ideal menurut kamu seperti apa, kamu mau jadi guru seperti apa, dan apa yang kamu lakukan. Jadi action itu sangat penting di progressive image ya, dan kemudian refleksi diri sendiri itu sangat penting dalam progressive image tadi. Nah, kita sering bilang cara pandang kita ini sangat penting ya dalam kurikulum image ini karena akan mempengaruhi bagaimana kita deliver knowledge. Jadi kita harus mulai berpikir bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu ada kaitan dengan bagaimana image kita terhadap kurikulum gitu ya yang ada di kelas. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan lain kali kita bisa diskusi lagi lebih banyak terkait dengan kurikulum image ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.